Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Wijayanti dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep modul praktek keperawatan profesional atau MPKP. Model praktek keperawatan profesional atau MPKP adalah salah satu metode pelayanan keperawatan yang merupakan suatu sistem, struktur, dan nilai-nilai yang memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan untuk menopang pemberian asuhan tersebut. MPKP telah dilaksanakan di beberapa negara, termasuk rumah sakit di Indonesia sebagai suatu upaya manajemen rumah sakit untuk meningkatkan asuhan keperawatan melalui beberapa kegiatan yang menunjang kegiatan keperawatan profesional yang sistematik. Penerapan MPKP menjadi salah satu daya ungkit pelayanan yang berkualitas. Metode ini sangat menekankan kualitas kinerja tenaga keperawatan yang berfokus pada profesionalisme keperawatan, antara lain melalui penerapan standar asuhan keperawatan. Selanjutnya, tujuan model keperawatan. Menurut Nur Salam 2014, karakteristik ronde keperawatan sebagai berikut. 1. Menjaga konsistensi asuhan keperawatan. 2. Mengurangi konflik, tumpang tindih, dan kekosongan pelaksanaan asuhan keperawatan oleh tim keperawatan. 3. Menciptakan kemandirian dalam memberikan asuhan keperawatan. 4. Memberikan pedoman dalam menentukan kebijaksanaan dan keputusan. Dan yang kelima, menjelaskan dengan tegas ruang lingkup dan tujuan asuhan keperawatan bagi setiap anggota tim keperawatan. Selanjutnya, macam model praktik keperawatan profesional. Menurut Nur Salam 2014, dalam setiap perawat memiliki peran masing-masing, di antaranya 1. Metode fungsional. Metode fungsional yaitu pengorganisasian tugas pelayanan keperawatan yang didasarkan kepada pembagian tugas menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Model pemberian asuhan keperawatan ini berorientasi pada penyelesaian tugas dan prosedur keperawatan. Perawat ditugaskan untuk melakukan tugas tertentu untuk dilaksanakan kepada semua pasien yang dirawat di suatu ruangan. Metode ini digambarkan sebagai keperawatan yang berorientasi pada tugas di mana fungsi keperawatan tertentu ditugaskan pada setiap anggota staf. Setiap staf perawat hanya melakukan 1-2 jenis intervensi keperawatan pada semua pasien di bangsal. Misalnya, seorang perawat bertanggung jawab untuk pemberian obat-obatan, seseorang yang lain untuk tindakan perawatan luka, seorang lagi mengatur pemberian intravena, seorang lagi ditugaskan pada penerimaan dan pemulangan yang ingin memberi bantuan mandi, dan tidak ada perawat yang bertanggung jawab penuh untuk perawatan seorang pasien. Adapun kelebihan model fungsional, yang pertama, efisiensi karena dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu singkat dengan pembagian tugas yang jelas dan pengawasan yang baik. Sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga. 2. Perawat akan terampil untuk tugas pekerjaan tertentu saja. 3. Mudah memperoleh kepuasan kerja bagi perawat setelah kerja. 4. Kekurangan tenaga ahli dapat diganti dengan tenaga yang kurang berpengalaman untuk tugas sederhana. 5. Memudahkan kepala ruangan untuk mengawasi staf atau peserta didik yang melakukan praktek untuk keterampilan tertentu. 6. Lebih sedikit membutuhkan perawat. 7. Tugas-tugas mudah dijelaskan dan diberikan. 8. Para pekerja lebih mudah menyesuaikan tugas. Dan yang ke-9, tugas cepat selesai. Adapun kelemahan metode fungsional, yang pertama, pelayanan keperawatan terpisah-pisah atau tidak total sehingga kesulitan dalam penerapan proses keperawatan. 2. Perawat cenderung meninggalkan klien setelah melakukan tugas pekerjaan. 3. Persepsi perawat cenderung kepada tindakan yang berkaitan dengan keterampilan kerja. 4. Tidak memberikan kepuasan pada pasien ataupun perawat lainnya. 5. Menurunkan tanggung jawab dan tanggung gugat perawat. Hubungan perawat dengan klien sulit terbentuk. 6. Tidak efektif. 7. Membosankan. Dan yang ke-8, komunikasi minimal. 2. Metode keperawatan total. Metode penugasan ini masih luas digunakan di rumah sakit dan lembaga perawatan kesehatan di rumah. Struktur organisasi ini memberikan otonomi dan tanggung jawab yang tinggi pada perawat.
Mengelola pasien adalah tindakan yang sederhana dan langsung serta tidak membutuhkan perencanaan seperti yang dibutuhkan metode pemberian asuhan yang lain. Batas tanggung jawab dan pertanggungjawaban jelas. Secara teori, perlu tenaga yang cukup banyak dan mempunyai kemampuan dasar yang sama. Pasien mendapatkan asuhan yang holistik dan tidak terpisah-pisah selama waktu kerja perawat. Adapun kelebihan dari metode keperawatan total, yang pertama, kepuasan tugas secara keseluruhan dapat dicapai. 2. Kepuasan tugas secara keseluruhan dapat dicapai. 3. Fokus keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. 4. Memberikan kesempatan untuk melakukan keperawatan yang komprehensif. Dan yang kelima, memotivasi perawat untuk selalu bersama klien selama bertugas non-keperawatan dapat dilakukan oleh yang bukan perawat. 6. Mendukung penerapan proses keperawatan. Dan selanjutnya kekurangan dari metode keperawatan total. Yang pertama, pendelegasian perawatan klien hanya sebagian selama perawat penanggung jawab klien bertugas. 2. Beban kerja tinggi terutama jika jumlah klien banyak sehingga tugas rutin yang sederhana terlewatkan. 3. Metode tim. Metode tim adalah pengorganisasian pelayanan keperawatan dengan menggunakan tim yang terdiri atas kelompok klien dan perawat. Kelompok ini dipimpin oleh perawat yang berijazah dan berpengalaman kerja serta memiliki pengetahuan di bidangnya. Pembagian tugas dalam kelompok dilakukan oleh pimpinan kelompok atau ketua grup, dan ketua grup bertanggung jawab dalam mengarahkan anggota grup atau tim. Selain itu, ketua grup bertugas memberi pengarahan dan menerima laporan kemajuan pelayanan keperawatan klien, serta membantu anggota tim dalam menyelesaikan tugas apabila menjalani kesulitan, dan selanjutnya ketua tim melaporkan pada kepala ruangan tentang kemajuan pelayanan atau asuhan keperawatan terhadap klien. Adapun kelebihan dari metode tim: 1. Dapat memfasilitasi pelayanan keperawatan secara komprehensif dan holistik. 2. Memungkinkan pelaksanaan proses keperawatan. 3. Konflik antar staf dapat dikendalikan melalui rapat dan efektif untuk belajar. 4. Memberi kepuasan anggota tim dalam berhubungan interpersonal. 5. Memungkinkan meningkatkan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda secara efektif. 6. Peningkatan kerjasama dan komunikasi di antara anggota tim dapat menghasilkan sikap moral yang tinggi, memperbaiki fungsi staf secara keseluruhan, memberikan anggota tim perasaan bahwa ia mempunyai kontribusi terhadap hasil asuhan keperawatan yang diberikan. 7. Akan menghasilkan kualitas asuhan keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan. 8. Metode ini memotivasi perawat untuk selalu bersama klien selama bertugas. Adapun kelemahan dalam metode tim, yang pertama, ketua tim menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi dan supervisi anggota tim dan harus mempunyai keterampilan yang tinggi baik sebagai perawat pemimpin maupun perawat klinik. 2. Keperawatan tim menimbulkan fragmentasi keperawatan bila konsepnya tidak diimplementasikan dengan total. 3. Rapat tim membutuhkan waktu sehingga pada situasi sibuk rapat tim ditiadakan sehingga komunikasi antar anggota tim terganggu. 4. Perawat yang belum terampil dan belum berpengalaman selalu tergantung staf, berlindung kepada anggota tim yang mampu. 4. Metode primer. Model primer dikembangkan pada awal tahun 1970-an menggunakan beberapa konsep dan perawatan total pasien. Keperawatan primer merupakan suatu metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat primer bertanggung jawab selama 24 jam terhadap perencanaan pelaksanaan pengevaluasian satu atau beberapa klien dan sejak klien masuk rumah sakit sampai pasien dinyatakan pulang. Selama jam kerja, perawat primer memberikan perawatan langsung secara total untuk klien. Ketika perawat primer tidak sedang bertugas, perawatan diberikan atau didelegasikan kepada perawat asosiat yang mengikuti rencana keperawatan yang telah disusuni oleh perawat primer. Pada model ini, klien, keluarga, staf medik, dan staf keperawatan akan mengetahui bahwa pasien tertentu akan merupakan tanggung jawab perawat primer tertentu. Setiap perawat primer mempunyai 4-6 pasien.
Seorang perawat primer mempunyai kewenangan untuk melakukan rujukan kepada pekerja sosial, kontak dengan lembaga sosial masyarakat, membuat jadwal perjanjian klinik, mengadakan kunjungan rumah, dan lain sebagainya. Dengan diberikannya kewenangan tersebut, maka dituntut akuntabilitas yang tinggi terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Adapun kelebihan dari metode ini, yang pertama, perawat primer mendapat akuntabilitas yang tinggi terhadap hasil dan memungkinkan untuk pengembangan diri. 2. Memberikan peningkatan autonomi pada pihak perawat, jadi meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan tanggung jawab. 3. Bersifat kontinuitas dan komprehensif sesuai dengan arahan perawat primer dalam memberikan atau mengarahkan perawatan sepanjang hospitalisasi. 4. Membebaskan manajer perawat klinis untuk melakukan peran manajer operasional dan administrasi. 5. Kepuasan kerja perawat tinggi karena dapat memberikan asuhan keperawatan secara holistik. Kepuasan yang dirasakan oleh perawat primer adalah memungkinkan pengembangan diri melalui penerapan ilmu pengetahuan. 6. Staf medis juga merasakan kepuasan karena senantiasa informasi tentang kondisi klien selalu mutakhir dan komprehensif, serta informasi dapat diperoleh dari satu perawat yang benar-benar mengetahui keadaan kliennya. 7. Perawat ditantang untuk bekerja total sesuai dengan kapasitas mereka. 8. Waktu yang digunakan lebih sedikit dalam aktivitas koordinasi dan supervisi dan lebih banyak waktu untuk aktivitas langsung kepada klien. 9. Pasien terlihat lebih menghargai. Pasien merasa dimanusiakan karena terpenuhi kebutuhannya secara individu. 10. Asuhan keperawatan berfokus pada kebutuhan klien. 11. Profesi lain lebih menghargai karena dapat berkonsultasi dengan perawat yang mengetahui semua tentang kliennya. 12. Menjamin kontinuitas asuhan keperawatan. 13. Meningkatnya hubungan antara perawat dan klien. 14. Metode ini mendukung pelayanan profesional. Dan 15. Rumah sakit tidak harus mempekerjakan terlalu banyak tenaga keperawatan, tetapi harus berkualitas tinggi. Kemudian ada kelemahan dalam metode ini. Yang pertama, hanya dapat dilakukan oleh perawat profesional. 2. Tidak semua perawat merasa siap untuk bertindak mandiri, memiliki akuntabilitas dan kemampuan untuk mengkaji serta merencanakan asuhan keperawatan untuk klien. 3. Akuntabilitas yang total dapat membuat jenuh. 4. Perlu tenaga yang cukup banyak dan mempunyai kemampuan dasar yang sama. 5. Biaya relatif tinggi dibanding metode penugasan yang lain. 5. Metode modular. Metode modular yaitu pengorganisasian pelayanan atau asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat profesional dan non-profesional atau terampil untuk sekelompok klien dari mulai masuk rumah sakit sampai pulang disebut tanggung jawab total atau keseluruhan. Untuk metode ini diperlukan perawat yang berpengetahuan, terampil, dan memiliki kemampuan kepemimpinan. Idealnya 2-3 perawat untuk 8-12 orang klien. Metode modular atau metode modifikasi adalah penggunaan metode asuhan keperawatan dengan modifikasi antara tim dan primer. Ada kelebihan dalam metode ini. Yang pertama, memfasilitasi pelayanan keperawatan yang komprehensif dan holistik dengan pertanggungjawaban yang jelas. 2. Memungkinkan pencapaian proses keperawatan. 3. Konflik atau perbedaan pendapat antar staf dapat ditekan melalui rapat tim. Cara ini efektif untuk belajar. 4. Memberi kepuasan anggota tim dalam hubungan interpersonal. 5. Memungkinkan menyatukan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda dengan aman dan efektif. 6. Produktif karena kerjasama, komunikasi, dan moral. 7. Model praktek keperawatan profesional dapat dilakukan atau diterapkan memberikan kepuasan kerja bagi perawat. 8. Memberikan kepuasan bagi klien dan keluarga yang menerima asuhan keperawatan. 9. Lebih mencerminkan otonomi. 10. Menurunkan dana perawatan. Dan adapun kekurangan dari metode ini, yang pertama, beban kerja tinggi terutama jika jumlah klien banyak sehingga tugas rutin yang sederhana terlewatkan. 2. Pendelegasian perawatan klien
hanya sebagian selama perawat penanggung jawab klien bertugas. 3. Hanya dapat dilakukan oleh perawat profesional. 4. Biaya relatif lebih tinggi dibandingkan metode lain karena lebih banyak menggunakan perawat profesional. Yang kelima, perawat harus mampu mengimbangi kemajuan teknologi kesehatan atau kedokteran. 6. Perawat anggota dapat merasa kehilangan kewenangan. Dan yang ketujuh, masalah komunikasi. Dan yang keenam, metode kasus. Metode kasus yaitu pengorganisasian pelayanan atau asuhan keperawatan di mana perawat mampu memberikan asuhan keperawatan mencakup seluruh aspek keperawatan yang dibutuhkan. Metode kasus adalah metode di mana perawat bertanggung jawab terhadap pasien tertentu yang didasarkan pada rasio satu perawat untuk satu pasien dengan pemberian asuhan konstan untuk periode tertentu. Metode penugasan kasus biasanya diterapkan untuk perawatan khusus seperti isolasi, intensive care, perawat kesehatan komunitas. Adapun kelebihan dari metode kasus ini yaitu 1. Sederhana dan langsung. 2. Garis pertanggungjawaban jelas. 3. Kebutuhan pasien cepat terpenuhi. 4. Memudahkan perencanaan tugas. 5. Perawat lebih memahami kasus per kasus. Dan adapun kekurangan dari metode kasus ini yaitu yang pertama, moral perawat profesional melakukan tugas non-profesional. 2. Tidak dapat dikerjakan perawat dan profesional. 3. Membingungkan. 4. Belum dapatnya diidentifikasi perawat penanggung jawab. Dan yang kelima, perlu tenaga yang cukup banyak dan mempunyai kemampuan dasar yang sama. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.